Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 mulai ayat yang pertama. Dikatakan di situ bahwa beberapa nasihat Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Mengapa Tuhan Yesus memberikan nasihat? Disebabkan karena manusia ini tidak dapat mengerti pelajaran-pelajaran dan pengerjaan dan firman yang Tuhan berikan kepada manusia kalau tidak mengalami. Maka dari itu kita perhatikan ayat-ayat ini. Yesus berkata ayat pertama kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, adapun arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, Tuhan ikut. Nah, 12 dipilih. 12 ini sudah dipanggil, sudah dipilih, tapi belum tentu, belum ditetapkan. Jadi saudara perhatikan, ada 3 tahap untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi yang pertama dipanggil, yang kedua dipilih, yang ketiga ditetapkan. Saudara ini sudah dipanggil apa belum? Sudah dipilih belum? Sudah ditetapkan belum? Belum. Nah, maka dari itu kau perhatikan. Di sini Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Berarti penyesatannya itu di mana letaknya? Pada waktu dipanggil, pada waktu dipilih, pada waktu ditetapkan. Jadi bisa gagalnya itu pada waktu dipanggil. Contohnya, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan ini seperti benih yang ditaburkan. Pada waktu ditaburkan, jatuh di jalanan, dimakan burung. Nah, ini permulaan. Pada waktu dipanggil, firman diberikan, tapi hilang begitu saja. Jadi penyesatan ini saudara, terjadi dalam tiap tahap. Makanya Tuhan berkata kepada kita, tidak mungkin tidak akan terjadi penyesatan. Jadi mesti terjadi. Karena apa? Karena di samping manusia ini ada setan yang selalu menyesatkan. Nah, sekarang saudara kerap kali kita ini menyalahkan yang menyesatkan. Betul tidak? Sebetulnya yang salah itu yang menyesatkan atau yang disesatkan? Dua-duanya salah. Sebab apa? Sebab saudara mau. Nah, demikian juga suami istri ini kerap kali nyalain dirinya sendiri atau nyalain yang lain. Suaminya kalau ditegur biasanya bilang apa? Istriku sih. Tapi kalau istri yang ditegur bilang apa? Suamiku sih. Ini sudah dari sananya saudara. Adam jatuh dalam dosa gara-gara Hawa. Tapi Hawa bilang apa? Ular. Nah,
Jadi sudah dari sananya. Nah, kalau saudara tadi nyanyi, saudara dan saya bebas dari kutuk. Betul? Sebab di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Tapi kenyataan saudara hidup sehari-harinya masih menunjukkan tanda-tanda kutuknya enggak? Jadi kalau saudara masih nunjuk orang lain tuh, itu tanda-tanda kutuknya. Itu tanda-tanda kutuk saudara. Maka dari itu banyak orang Kristen belum bisa lepas. Kenapa? Karena tanda-tanda kutuk ini dia sudah sangkali, tetapi dia tidak sadar, dia akui, lakukan tiap-tiap hari. Maka dari itu Tuhan berkata apa? Sangkali dirimu tiap-tiap hari. Dan Tuhan mengatakan baca firman, sebab dengan firman ini engkau akan tahu bagian-bagian mana yang saudara harus singkirkan, bagian-bagian mana yang saudara harus pegang. Kita kerap kali kenapa orang Kristen itu tidak bisa bebas. Kutuk masih menempel, sakit penyakit, turunan-turunan dari orang tua kita tetap nempel, watak. Sebabnya apa saudara? Karena yaitu kita membaca firmannya tidak diucapkan, tidak dilakukan di dalam hari demi hari. Makanya kerap kali saya katakan kalau saudara itu belum dicap orang gila itu belum Kristen. Sebabnya apa? Saya ngajar saudara itu ngomong dewek. Orang gila itu ngomong sendiri. Maksud saya itu ngomong sendiri itu kamu kerap kali harus ngomongi dirimu sendiri. Sebab kalau nasihati orang lain itu loh gampang. Kalau orang lain sedang susah, sedang apa, percayalah sama Tuhan. Gampang tau? Tapi kalau dirimu sendiri susah, kamu bilang apa? Kenapa kamu tidak ngomong dewek? Madep kaca gitu lo ngomong. Percayalah. Jadi saudara harus belajar begitu. Karena dengan begitu, saudara akan membersihkan kutuk-kutuk ini. Tapi saudara kerap kali tidak mau, tanggung. Maka dari itu saudara, kita kerap kali itu membutuhkan orang lain. Selalu harapnya apa? Kalau datang sama hamba Tuhan tuh loh, didoakan langsung gitu loh. Lah, minta itu gantung sama orang lain. Padahal Alkitab berkata loh, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Nah, saya baru dari Amerika, sama saja saudara. Di Amerika ya sama aja. Dari Amerika saya belum berangkat ke sana, Tuhan berkata, dari sana aku akan bawa hambaku ke tempat lain. Saya tidak ngerti saudara, kalau mau ditarik ke Brasil. Di Brasil yang undang saya itu orang satu. Di kota itu, di Recife itu, kota itu, orang Indonesia itu cuma satu. Dan saya diundang ke sana. Perjalanannya dari LA, dari Los Angeles itu sama dengan LA ke Indonesia. Terbangnya itu 17 jam. Bayangin saudara. Saya sampai tidak bisa ngerti itu. Waktu saya ditelepon, Pak, berangkat ke sini. Saya mau bilang, enggak. Iya toh? Tapi Tuhan bilang, bukankah aku sudah pesan dari Indonesia loh. Sampai aku bilang, Tuhan, orang satu loh, satu. Satu kalau sepasang suami istri loh, enggak. Satu. Suaminya orang Belanda. Yang satu perempuan, satu Indonesia itu perempuan, orang Ambon. Waktu saya bilang, Tuhan, aduh, hanya orang satu Tuhan. Kita kerap kali nggak ngerti tuh. Tapi saudara tahu, di situ Tuhan tuh menyatakan, meskipun satu, itu aku domba satu yang terhilang, itu lebih diperhatikan daripada 99 orang yang tidak hilang. Tapi domba itu tidak hilang saudara, domba itu justru baik. Tetapi dia mempunyai beban ditaruh di sana karena apa?
untuk mendewasakan. Karena ternyata orang-orang di Brasil itu dia ngirim misi loh saudara, ngirim misi ke tempat-tempat lain. Tapi dirinya sendiri tidak kenal Tuhan. Kenapa? Gereja banyak, tapi gereja rutinitas hanya agamawi. Karunia-karunia takut, nggak mau. Karena mereka dari Anglikan dan Katolik. Di pojok-pojok gereja ada. Tapi pemabukan percabulan luar biasa. Saya sampai sana itu bingungnya kenapa? Loh di kota-kota, jalan-jalan. Semua masuk mall, masuk mana-mana itu bikinian semua. Pakai BH kecil-kecil, bikininya kecil. Yuk, saya pikir-pikir loh, ini di pantai atau di kota? Lalu Ursula ini, anak Tuhan ini bilang ini, ya ini Pak, hidupnya itu mabuk, zina. Padahal di pojok-pojok di mana saja gereja banyak. Ini loh saudara. Lalu di situ Tuhan menunjukkan kepada saya, kasihku kepada bangsa-bangsa sama enggak? Sama. Ada seorang Indonesia yang bahkan dia sekarang ini membantu hamba Tuhan Morris Sirolo. Nah, hamba Tuhan besar lah. Dia kerja melayani di situ. Waktu dengar khotbah saya sama Petrus Agung di LA, dia bilang apa? Aduh, aku kepengen pulang. Kenapa? Pengen pulang. Di sini saya di Amerika kelihatannya katanya negara Kristen tapi rohaniku gersang, kering. Di Indonesia lebih basah daripada di Amerika. Yang di Indonesia kepengen ke Amerika. Betul lah? Hah? Niko sedang sana ini. Betani buka gereja di sana. Saya diundang lagi, saya bilang, enggak. Saya harap Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak mau datang lagi. Kenapa? Kenapa Pak? Tuhan bisa pakai siapa saja. Betul enggak? Orang bilang, lupa kalau Tuhan pakai hambanya itu kan luar biasa. Kita bisa dibangkitkan. Saya bilang, coba saudara perhatikan. Oh ini saya dapat apa itu perumpamaan. Saudara percaya kalau saya hamba Tuhan dipakai, dan kalau saya ngomong sama saudara, kalau saya bilang Tuhan berfirman ini. Saudara percaya? Hah? Kalau saudara percaya kalau saya dipakai Tuhan pada waktu saya berdoa, saya bernubuat begitu, saudara percaya enggak? Percaya? Lebih percaya mana kalau seandainya saudara berdoa, pada waktu saudara berdoa sendiri, terus saudara di depanmu ada anjingnya ngomong sama kamu. Anjingnya itu ngomong bahasa Indonesia sama kamu, menyatakan ini firman Tuhan. Saudara lebih percaya mana? Lebih percaya saya atau lebih percaya hamba Tuhan atau lebih percaya anjing? Ayo, loh. Lebih percaya anjing. Betul? Karena kamu tahu anjing tidak bisa ngomong. Tapi kalau bisa ngomong dipakai Tuhan, pasti kamu lebih yakin. Biarpun hamba Tuhan Morris Sirolo itu siapa saja yang gede-gede, sama keledai, sama kelincimu, kalau dipakai, kamu lebih percaya mana? Kelinci. Betul tak? Tuhan bisa pakai tidak? Bisa. Nah, kenapa kok kamu gantung sama manusia? Karena kamu tidak ngerti. Karena kamu belum mengenal bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa. Jadi selalu cari hamba Tuhan. Makanya saya waktu di sana saya terus terang saudara, saya bilang, saya datang tidak untuk engkau cari saya, tapi saya mau mengajari dekat, kenali Allahmu dan alami secara pribadi. Sendiri. Makanya kalau ada orang bilang, Pak doain Pak, sembahyang dewek. Saya lebih galak. Karena apa? Sebab kalau orang itu saya doakan, lalu berhasil, dia pasti berharap pada saya, betul? Dan Tuhannya cemburu, saudara. Kerap kali kita tidak menyadari bahwa dikatakan oleh Tuhan itu,
penyesatan itu tidak mungkin tidak terjadi, harus ada. Apa yang kerap kali menyesatkan? Kita tidak menyadari bahwa kita itu kepentingan pribadi kita dan kasihan diri sendiri kepada kita, ini yang menyesatkan, saudara. Kita tidak sadar bahwa kalau saya gini kebutuhan-kebutuhan ini yang menyesatkan. Kasihan diri sendiri, ini yang menyesatkan. Umpamanya saya dipanggil ke Brasil, kalau saya bilang, waduh perjalanannya 17 jam, belum anunya apa tuh, nunggunya di airport, saya hitung semua 23 jam di perjalanan. Jadi hampir sehari semalam, hanya mengunjungi orang satu. Kira-kira saudara mau enggak? Saya terus terang seakal enggak mau. Tapi karena Tuhan, saya bilang, saya tidak lihat orangnya, tapi saya lihat Tuhan. Tuhan bilang, pergi-pergi. Dan di sana saya dibawa saudara ke gereja-gereja. Memang ternyata, memang mereka membutuhkan. Tetapi, tidak ada yang bisa menerjemahkan. Yang menerjemahin ini juga tidak pinter. Jadi kacau semua. Bahasanya tidak ngerti lagi. Bahasa Portugis. Saya datang ke sana sendiri, tidak ditemani orang lagi. Saya sudah tidak bisa Inggris, Inggrisnya sepotong-potong, mereka juga tidak bisa Inggris. Nah, ini kacau, lah. Jadi saya datang ke Sao Paulo itu, pesawatnya terlambat. Sedang tiket saya connect. Terlambat, pesawatnya sudah terbang. Demikian saya datang, saya bilang, tak tunjukin, jadi bahasanya bahasa Tarsan. Saya bilang, loh, pesawatnya sudah berangkat. Bahasa Portugis lagi. Terus aku bilang, lah ini bagaimana? Dia bilang, you lost your flight. Oh ya, wes aku menurut. Nah, terus diganti ya toh. Diganti saya terbang pakai pesawat lain. Bagasiku ketinggalan. Jadi koperku ketinggalan gitu. Sudah ketinggalan gitu, sampai di Recife saya bilang, wah koperku ketinggalan. Yang jemput gak kenal, belum pernah ketemu, belum datang. Nah, jadi saya ini sendirian, orang Indonesia, tidak ada yang kalau ada orang ASEAN lumayan lah ya. Tidak ada. Aduh ini bikin. Ya wis Tuhan terserahlah, saya bersama dengan engkau, tidak urusan lah. Lalu saya ke tempat klaim bagasi, ditanya labelnya, potongannya labelnya itu toh, tak cari tidak ada lagi, hilang, mateng. Aku bilang, loh jatuh di mana jadi ya? Hilang. Jadi saya jadi, wah Tuhan, ini pengalaman yang aneh ya. Belum pernah saudara saya itu ngalami kayak gitu. Lalu saya bilang, lah terus aku ini berbuat apa Tuhan? Kamu berdiri di depan situ, lah bisa. Di depan ada tulisannya, kedatangan pesawat dalam negeri. Saya diam. Seberapa jam baru ada perempuan 2 datang. Karena dia lihat saya pakai batik, orang Indonesia khususnya batik. Payu saya. Oh ya, Ursula ya. Baru kenal, saudara. Aku bilang, koperku ini belum datang. Terus dia karena dia bisa bahasa Portugis, jadi cari-cari. 3 jam lagi baru ketemu. Saudara, di mana-mana sebetulnya kasih Tuhan itu sama. Menunjukkan apa? Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mana-mana. Bencana-bencana, keadaan-keadaan persis seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Di LA itu belum pernah terjadi angin ribut kayak begitu hebatnya. Kali ini sampai balkon saya bisa ambiar, punya kedutaan. Kemarin saya pulang bersama dengan duta besar di LA, Indonesia. Sudah tahu, dia anak Tuhan juga. Waktu kita kebaktian juga dia datang. Dia berkata, benar Pak, semua menyatakan kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, jangan sampai apa yang kita sudah capai itu, kita akhirnya gagal di tengah jalan.
Mengapa? Karena kita tidak sadar bahwa kepentingan diri sendiri dan mengasihi diri sendiri ini yang membelokkan. Tiap-tiap hari tidak sadar. Kita kalau dalam musibah, kita sembayangnya ngotot. Tapi kalau sudah mulai diberkati, mulai kecukupan, mulai sembayangnya mulai kurang. Yang dipikirkan apa? Apa ya? Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Sudah merencanakan. Tapi tidak biasa, apalagi Tuhan. Tuhan maunya gini, saudara. Setiap langkah kamu sudah diberi petunjuk, langkah kedua kamu harus berdoa lagi. Contohnya Indonesia, setelah keributan ini, kita berdoa puasa, sudah mulai tenang, sudah tidak ada yang tanya lagi, apa lagi Tuhan yang kita harus lakukan? Tidak toh? Udah, tenang, udah ada apa-apa. Nanti kalau baru ribut, ribut lagi. Baru ngotot lagi. Salah, saudara. Kalau sudah selesai, sudah kita bisa menang, itu kita mesti tanya lagi. Apa lagi yang kita harus berbuat? Sehingga sebelum kejadian kita bisa mencegahnya. Ada kuasa untuk mencegah. Tapi jikalau kita mengalami sesuatu diizinkan Tuhan, itu kita harus mengucap syukur. Karena apa? Tuhan lebih tahu bahwa kamu diberi pengalaman dulu sebelum lebih berat. Lebih baik ngalami sedikit dulu atau berat dulu? Sedikit. Tapi kalau suruh ngalami sedikit sudah ngomel. Karena yang lain belum ngalami. Contohnya, ini musim hujan dah. Baru mulai musim hujan dah. Kan belum terus menerus. Saya pulang dari Amerika, istri saya bilang, yang bocor semua yang di kamar mandi nih. Wah, kok kayak gini? Talangnya mampet. Loh, kok mampet? Salahnya di mana ini ya? Salah di mana? Lalu saya bilang, Tuhan, apakah kita berbuat salah? Tuhan bilang, kamu lebih baik ngucap syukur. Toh istri saya bilang, kita mesti ngucap syukur ini. Oh iya benar ya. Sebab belum hujan gede. Kalau hujan gede, banjir. Kalau gini kan bisa dicariin, diberesin dulu sebelum banjir. Tapi tetap ngalami enggak? Ngalami. Enggak enak enggak? Enggak enak. Tapi bisa ngucap syukur enggak? Bisa kalau saudara itu selalu melekat sama Tuhan dan mengerti bahwa kejadian itu dibiarkan terjadi karena Tuhan sayang saudara dan saya. Bahwa saudara diberi peringatan segala sesuatu yang terjadi, engkau diuji, dicobai tidak lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu diberikan jalan keluar. Jadi penyesatan ini ada, tetapi saudara harus peka. Makanya saya bilang berkali-kali, kerap kali kepengen, Tuhan kita mau peka terhadap engkau. Kalau kamu mau peka terhadap Tuhan, peka dulu terhadap dosa, pasti otomatis peka terhadap Tuhan. Jadi peka terhadap dosa, otomatis kamu tidak berbuat dosa. Sedikit sudah sadar, salah. Maka dari itu Tuhan berkata, ini tidak mungkin. Nah, yang dikatakan di sini, penyesatan yang lebih baik orang itu digantungi sama batu kilangan, itu siapa? Yudas. Tuhan Yesus ini memperingatkan Yudas. Karena Tuhan tahu yang bakal masuk neraka itu Yudas. Yang akan menyerahkan Yesus itu Yudas. Dan Tuhan memperingatkan Yudas karena apa? Lebih baik dia mati sebelum melakukan penyesatan. Karena apa? Karena kalau dia mati bertobat sekarang belum melakukan penyesatan, dia mungkin selamat. Nah, kerap kali kita kalau Tuhan ngomong gitu kita bisa nerima enggak? Kalau ngerti bisa nerima. Contohnya gini, orang baik kayak gitu, belum apa-apa Pak, masih muda, cinta Tuhan, kok mati? Ayo, kamu bisa nerima enggak? Tidak bisa nerima. Karena saudara tidak mengerti. Padahal dia kalau mati sekarang lebih baik daripada besok. Waktu saya cerita kakak saya umur 58,
Waktu saya doakan, dia berkata begini, dia bilang gini, tolong doain saya. Saya bilang, kenapa? Tidak apa-apa, kamu kan mau pergi, kepalaku kerap kali pening-pening, ya saya doain. Pada waktu saya tumpangin tangan, Tuhan berkata, udah selesai. Kenapa loh? Kenapa Tuhan? Minggu depan tak bawa pulang. Pulang? Kenapa sih Tuhan? Wong umurnya barusan 58. Dan cinta, ini saat yang paling baik, imannya sedang paling top. Kalau setelah ini, nanti ambiar lagi dan sampai mati tidak bisa mencapai tingkat yang ditetapkan oleh Tuhan. Lebih baik enggak? Lalu ada orang, ini ibu-ibu ngomong gini, Pak, kalau gitu jangan ngetop-ngetop, Pak. Dari Amerika telepon sama istri saya ke Indonesia. Bu, kalau gitu jangan ngetop-ngetop ya. Supaya umurnya panjang. Bayangin, saudara. Sebab kita apa? Tidak sadar. Kira-kira kalau ngomong gitu itu mengasihani diri sendiri enggak? Nah, mengasihi diri sendiri enggak? Kepengennya apa? Umur panjang. Jadi Tuhan itu cuma dipakai alat untuk apa? Memberkati umur panjang. Nah, orang-orang yang seperti itu saya bilang, wah bayarnya nanti mahal. Kenapa? Tidak bakal mati-mati. Tapi belum tentu sehat. Saya di Amerika ketemu, masih kenalan. Umurnya sudah 85. Dia bilang apa? Saya masih muda. Kaget. 85 bilang masih muda. Aku bilang, Mak, mau sampai berapa? Wah ya sampai sepanjang-panjangnya. Saya bilang, bertobat. Sebabnya apa? Sebab dia tidak tahu. Alkitab berkata apa? 70 tahun itu cukup. Ngerti tidak? Lebih dari itu adalah penderitaan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah berfirman bahwa daging kita ini ada batasnya. Diperpendek. Ini 85 masih bilang, aku masih muda kok. Ini belum ngalami nanti seperti yang di rumah sakit Telogorejo di Semarang. Umurnya 95, mati ndak hidup ndak. Ibunya hamba Tuhan lagi. Waktu saya diundang, mati ndak hidup ndak, di rumah sakit bayari terus tiap hari. Di ICU, berapa coba? Ayo gue, berbulan-bulan. Waktu saya datang, saya bilang, Tuhan ini kenapa? Tuhan bilang apa? Lah dia tidak mau mati ya. Sembayangi selalu minta umur panjang, ya tak panggil biarin toh. Tapi dia mati tidak hidup tidak kayak gini. Sebab apa? Tubuhnya tidak mungkin. Akhirnya saya kasih tahu, Mak, bertobat. Kamu ini mati tidak hidup tidak karena gara-gara kamu sembayang minta umur panjang. Cepat bertobat, kalau tidak kamu mati tidak hidup tidak, kamu bikin sengsara anak cucumu, suruh bayari kamu di rumah sakit. Pak kasih tahu gitu. Padahal koma loh saudara. Koma loh ini. Kamu ini bikin sengsara anak cucumu. Duitnya mbak habis-habis ke. Mbak suruh bayari di rumah sakit, saya bilang. Cepat bertobat. Sekarang minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, aku jua salah. Sekarang aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Buang, selesai. Udah ya, pulang. Aku bilang. Bangkit saudara. Besoknya bangun. Ngomong sebentar, 2 hari kemudian. Udah ya, mati, kletek, pulang. Kenapa? Lah enak di sana, di sini susah setengah mati ya. Iya toh? Tidak bisa. Tidak ada masalah, tidak mungkin. Maka dari itu saudara harus sadar. Setiap hari harus introspeksi. Apa yang aku lakukan? Apakah aku mengasihi diriku sendiri? Dan Tuhan yang kedua berkata apa? Ampuni. Sebab ini syarat utama. Kalau engkau tidak mengampuni,
Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Dan banyak orang tidak mati-mati itu kadang-kadang kerap kali apa saudara? Karena apa? Belum mengampuni. Sampai saya kerap kali bertemu orang-orang ini mati tidak hidup tidak, selalu bilang, kenapa sih Tuhan orang ini? Karena belum mengampuni. Kalau Tuhan ambil sekarang, dia tidak masuk surga. Jadi justru karena Tuhan itu kasih. Sampai saya pada waktu melayani satu orang, saya bilang, kamu ngucap syukur karena Tuhan mengasihi kamu. Ini waktu di Surabaya di Darmo itu. Tuhan mengasihi kamu, kamu tidak dipanggil-panggil. Kamu dibiarkan mati tidak hidup tidak karena Tuhan mengasihi kamu. Karena apa? Karena kamu ngucap syukur karena Tuhan mengasihi kamu. Ini waktu di Surabaya di Darmo itu. Tuhan mengasihi kamu, kamu tidak dipanggil-panggil. Kamu dibiarkan mati tidak hidup tidak karena Tuhan mengasihi kamu. Karena apa? Karena kamu belum mengampuni. Yang di Advent malah apa? Masih nasar, terikat. Ayo. Loh, Tuhan ini kok mati tidak hidup tidak? Badannya sudah kuning semua seperti cat kuning. Anaknya sendiri, dokter dia bilang, aku heran ini. Oh, ini perutnya semua sudah rusak, tapi kok tidak mati-mati. Ini secara medis tidak mungkin hidup. Orang kayak gini, ini bukan mesin, tapi nyatanya mati tidak hidup tidak. Waktu saya doakan Tuhan bilang apa? Terikat apa? Sumpah, janji. Janjinya apa? Tuhan, aku tidak mau mati sebelum suamiku bertobat. Ayo. Tidak sadar toh? Kita kerap kali melakukan itu tidak sadar. Saking cintanya sama suami, supaya suaminya masuk surga, dia bilang apa? Aku tidak mau mati, Pak, sebelum kamu bertobat. Padahal masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, saudara. Ngerti tidak? Tapi ada ikatan. Ngerti tidak? Nah itu, tidak sadar. Maka dari itu kita harus menyadari. Tuhan berkata apa? Jangan nasar. Dilanggar ibu ini. Aku tidak mau mati kalau kamu tidak bertobat. Kelihatannya kan cinta sama suaminya tuh. Tapi ternyata dia melanggar firman, bayar harganya. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi suami, istri, anakmu, orang tuamu, dirimu sendiri lebih daripadaku, kau tidak layak menjadi muridku. Makanya pada waktu itu saya bilang, oh terikat ini. Terus omnya ini, pada waktu itu saya ngomongnya gini, memang saya mau goda omnya. Om, istrimu ini diikat orang-orang itu jahat sekali om. Kenapa? Istrimu menderita ini bulan-bulanan om, sengsara kayak gini. Iya, anak sengsaranya luar biasa ini, mati tidak hidup tidak. Badannya anunya kuning, anunya levernya rusak semua, alat-alat onderdilnya di dalam rusak semua. Nah ya, orang itu amat jahat loh om. Loh, siapa? Mau tak kasih tahu om? Ya, muah merah mukanya. Saya mau tahu orang itu jahatnya kayak apa. Saya bilang om. Waktu tak kasih tahu, marah. Kamu ini ngawur. Saya mau dimaki. Jangan maki dulu. Saya bilang, orang yang jahat itu kamu. Saya bilang, orang tua ini. Saya bilang, kenapa? Tunjukkan jahat saya apa? Kamu dulu, istrimu dulu bilang apa? Kamu tidak mau, dia tidak mau mati sebelum kamu bertobat. Betul tidak? Dan kamu janji mau bertobat tuh? Nangis kayak anak kecil. Iya betul. Dan kamu yang jahat toh sekarang aku minum. Lalu ngaku. Nah terus sekarang di aku bagaimana ini supaya istriku bebas? Ngomong sama istrimu sekarang. Nah, dia saya dengar, aku bilang itu. Lu mau koma? Ya itu kan pikiranmu. Ngomong sama istrimu. Ngomong bagaimana? Ngomong, saya bilang. Anggap aja istrimu masih hidup. Sekarang cabut itu, ayo bertobat.
dirangkul istrinya sambil tiduran, "Mama, saya minta ampun, saya yang jahat, saya yang buat mama begini." Oke, hari ini aku langsung cari pendeta, dibaptis. Aku bertobat. Sudah ya, Ma, supaya kamu bebas ya, Ma. Saudara, orang koma bisa narik napas gini, lega rasanya. Bebas. Lalu setelah itu anaknya, nah, kurang ajar toh. Anaknya sing nanya, "Oh, sudah bebas, Pak? Sudah. Terus kapan mati nih?" Lalu saya kasih tahu, saya bilang, "Tuhan kapan? 1,5 hari lagi mati." Jadi tidak 3 hari, 1,5 hari lagi. Terus dia bilang, "Loh, kok cepet, Pak?" Tuh kamu ditanya mau apa? Maunya diain peti-peti. Ya sudah siapin, saya mau bawa mana mau dibawa ke Magelang. Ya sudah siapin saya. Secepat itu, Pak. Iya. 1,5 hari kemudian mati. Saudara, hanya karena nasal. Maka dari itu, saudara, ampuni, jangan kamu nasal. Nah, untuk mencapai tingkat di mana saudara dipanggil, dipilih, kemudian dapat ditetapkan. Bagaimana? Nah, rahasianya di dalam Lukas 17 ini, dalam firman Tuhan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Saudara, untuk mencapai jatah tingkat yang kau sudah ditetapkan oleh Tuhan, saudara harus mengabdi Tuhan sebagai seorang budak belian. Bukan hamba, tapi budak belian. Sebab kalau engkau masih mempunyai rasa berjasa, itu salah satu penyakit. Seperti yang Tuhan lihatkan, ada seorang hamba Tuhan yang mau masuk surga, ditanya, "Hei pendeta, kamu mau kemana?" "Aku mau ketemu Tuhan Yesus." "Mau apa?" "Mau melaporkan apa yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku yang aku sudah selesaikan." Pintu surga tidak buka. Waktu pintu surga tidak buka, ada jemaatnya yang kecil itu, pintu surganya buka, dia berkata, "Aku protes malaikat karena dia sidang jemaatku." Malaikat itu bilang apa? "Pendeta, penyakitmu kambuh lagi." Kenapa, saudara? Merasa berjasa, merasa sudah melakukan bagiannya dengan baik. Hati-hati, di surga Allah mencari penyembah, bukan penyari orang yang melakukan tugas Tuhan dengan baik. Karena Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 4, pada perempuan Samaria, waktunya akan tiba, dan sekarang sudah tiba. Yang dicari adalah penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam bahasa roh, tetapi roh dan kebenaran adalah orang-orang yang melakukan firman Yesus, bergantung kepada Yesus, berjalan di dalam Yesus, dan dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang dicari oleh Bapa. Penyembah-penyembah Bapa dalam kebenaran firman dan Roh Kudus.
Sebab saudara dan saya tidak akan mengerti jerat-jerat setan kalau saudara tidak bergantung kepada firman dan Roh Kudus. Saudara tidak akan tahu. Saya pada waktu ketemu setan yang merupai Tuhan Yesus, saya tidak kenal. Saya mau nyembah, tapi Tuhan berkata jangan cepat-cepat sembah. Pada waktu saya ditanya, kamu harus berjanji. Kamu harus berjanji. Apa? Melakukan firman Tuhan dengan benar. Saya hampir menjawab ya. Hampir semua saudara, hamba Tuhan yang siapa saja yang ketemu sama saya bilang gini, kamu kalau ditanya begini, kamu jawabmu apa? Kamu harus janji melakukan firman Tuhan dengan benar. Jawabmu apa? Oh iya toh, logis toh. 100%. Tidak ada yang jawab bilang enggak. Ya. Saya bilang justru kalau kamu jawab ya, kamu salah. Loh, salahnya di mana? Karena kamu masih menggantungkan dirimu bahwa kamu kuat, kamu mampu. Jebakan itu halus, seolah-olah menggenapi firman, seolah-olah kita komit, kita dipancing supaya saudara komit, saudara berjanji, tapi di balik itu adalah keakuan. Iya kan? Waktu saya ditanya, Yusa, kamu harus berjanji kepadaku, dia bilang, bahwa kamu akan melakukan firman Tuhan dengan benar. Saya di sini bilang logis. Ya sudah harus toh Tuhan. Engkau cinta aku, engkau panggil aku, masa aku tidak melakukan firman-Mu dengan benar? Tapi pada waktu saya konsultasi sama Roh Kudus, minta pertolongan, Roh Kudus bilang, jangan cepat-cepat jawab. Justru Roh Kudus mengarahkan, siapa yang memimpin kamu, siapa yang mendidik kamu, siapa yang mengajar kamu, siapa yang memampukan kamu. Tuhan Yesus. Kalau segala-galanya Tuhan Yesus, kok kamu yang janji mampu? Wah salah. Dia, Yesus yang jamin aku. Makanya firman Tuhan berkata apa? Paulus, bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku yang menyanggupkan dan melakukan semuanya di dalam. Makanya saya mendapatkan satu kata-kata yang dituntun oleh Tuhan, bilang, semua yang aku lakukan itu bukan aku, tapi karya Roh Kudus di dalam aku. Maka dari itu saudara tidak akan tahu. Dan jebakan-jebakan itu halus sekali. Tambah saudara mengenal akan Allahmu, saudara akan tahu masih ada keakuan enggak di dalam diriku. Kalau masih, cepat buang. Cepat buang. Tetapi selama kita hidup di dalam daging, kita selalu perang saudara. Jangan saudara kira saudara bisa mulus gitu. Tidak bisa. Tidak bisa saudara. Tetap bagaimanapun kadang-kadang daging ini lemah, lelah, ya toh. Kurang tidur saja sudah ngantuk. Jadi kalau mau melayani agak malas. Tapi kalau Roh Kudus kamu tanya, Roh Kudus bilang berangkat. Saya gitu. Kalau Tuhan bilang berangkat. Lalu saya bilang, Tuhan nanti pulangnya apa? Hari Kamis aku mesti khotbah di Raja Wali ini Tuhan. Kan tidak boleh engkau batalkan. Bukan lalu, wah ini sedang di Amerika, sedang di luar negeri. Ini yang mana sana lebih butuh, di sini dibatalin. Nanti masih datang lagi. Enggak. Kalau saya bilang enggak, pulang, saya harus pulang. Biarpun bayar saya mahal, saudara. Mahalnya kenapa? Dari Brasil hari Sabtu, terbang lagi ke LA. Dari LA nunggu 10 jam. Habis itu terbang lagi ke Indonesia. 2 hari 2 malam saya di perjalanan. 50 jam. Dari Sabtu dari sana sampai sini hari Selasa. Dijemput istri saya. Pulang jam 7 malam baru sampai hari Selasa yang lalu. Dari Sabtu dari Brasil. Harga yang saya harus bayar mahal.
Tapi saya bilang, tidak, tetap saya layani. Pulang. Pak, nginep lagi Pak. Kan sana ditelepon bisa. Suruh cari hamba Tuhan yang lain. Saya bilang, enggak. Harus pulang. Mereka bilang, ini kok aneh hamba Tuhan ini. Saya bilang, enggak peduli. Itu harganya yang harus dibayar. Kalau Tuhan bilang, layani, layani. Biarpun bagaimana, tak peduli saya. Pulang saya. Habis di rumah tidur terus. Sampai istri saya bilang, lu kok kamu kok tidur terus? Bayar ini yang. Siang sore pagi tidur terus. Kemarin tuh seharian tidur terus saya. Ya bayar toh ya dak. Sudah 50 jam enggak tidur kok. Jadi tidur. Tapi tetap mampu. Karena apa? Bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, kamu harus menjaga apa? Motivasi hati. Dan ini harus selalu dikontrol tiap hari. Apakah engkau mengasihi dirimu ataukah demi kepentinganmu yang akan menyesatkan? Ini berbahaya sekali. Karena kerap kali perkara duit, saudara. Duit itu paling gawat itu. Paling gawat. Di Amerika itu masalah itu duit. Dan orang di sana itu ngapain? Kerja setengah mati hanya cari duit. Sampai orang di sana bilang sama saya, Pak, di sini itu orang-orang di Indonesia di sini itu sudah jadi berubah Pak. Berubahnya apa? Wah sama duit Pak, kencengnya. Jadi tidak ada orang ngasih pada hamba Tuhan. Hamba Tuhan, seperti di Indonesia ini, oh kasih. Tidak ada Pak. Kalau kolektif plek. Tidak ada pemberian ekstra itu, tidak ada. Beri. Saya bilang, siapa bilang? Loh, itu kenyataan di sini. Nah, saya kok enggak, saya bilang. Saya di sana ya enggak tuh. Nerima hadiah banyak itu. Sampai orang bilang, sampai orang hamba Tuhan yang nganter saya bilang gini, belum pernah terjadi loh Pak. Ada hamba Tuhan kok berkatnya kok berlimpah-limpah kayak gini. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih duit ya banyak. Ada yang satu orang ngasih $1.000. Loh bayangin saudara. $1.000. Waktu bilang, Pak, saya kok kepengen memberkati Pak Yusa. Loh, ya kalau kamu disuruh Tuhan berkati lah. Nah ya toh, masa kalau disuruh Tuhan tidak mau, kalau kamu disuruh berkati, kalau tidak jangan. Enggak Pak, ini saya berikan berkat buat Bapak. Plak, tak buka $1.000. Loh katanya enggak, orang sini kalau megangin duit sampai kenceng, ini kok malah longgar. Hamba Tuhan bilang, kok aneh sih Pak, di sini belum pernah itu Pak. Lah ya enggak tahu. Kalau Tuhan mau gerakin, siapa yang bisa, betul? Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil, saya bilang. Segala sesuatu bisa terjadi. Yang penting saudara, kita harus melayani Tuhan. Itu jangan punya motivasi kepentingan. Kalau kamu senang, enggak. Tapi kamu layani Tuhan. Aku sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Perhatiin loh, kata-kata Tuhan ini luar biasa. Aku hanya seorang hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan dari Tuhan. Pandang Tuhan. Saya di sana saudara mau diajak ke pembuatan film, ke mana Niagara, ke Disneyland. Saya bilang enggak. Saya habis pelayanin, masuk kamar, sembayang. Selesai itu keluar, makan, masuk lagi, plak, selesai. Dia bilang, sekalian dong Pak, sudah sampai di sini. Kalau rekreasi, kalau firman. Kalau rekreasi sama firman itu jadi badut. Saya bilang. Mereka enggak bisa mengerti. Sebab banyak yang pergi sana itu, kalau sudah sekalian shopping, jalan-jalan, lihat pembuatan film loh. Aku bilang, orang buat film itu tipu-tipuan, bohong-bohongan enggak? Bohongan loh. Tapi senangnya setengah mati. Karena apa? Manusia memang senang dibohongi. Tapi saya bilang, enggak, saya enggak mau lihat. Kalau lihat rekreasi. Tapi kalau firman. Saya di Brasil juga tidak pergi kemana-mana. Hanya bawa pergi ke
pelosok-pelosok ke desa-desa persekutuan di sana. Sama saudara, di desa-desa sama. Yang miskin banyak, yang cinta Tuhannya banyak. Tapi tentang karunia-karunia masih baru mulai bertumbuh. Maka saudara di Indonesia, saudara lebih senang. Kenapa? Firman Tuhan sudah berkembang begitu besar. Dan kita harus menikmati buah yang matang. Sebab kalau tidak, saudara akan ketinggalan. Ketinggalan sungguhnya. Dan saudara harus menyadari bahwa saudara dan saya hanya seorang hamba yang tidak ada gunanya melakukan Tuhan yang Tuhan mau. Selesai. Dan Tuhan nanti pada waktunya dia panggil kita, sabaslah engkau hambaku. Kamu sudah melakukan bagianmu. Justru saudara, saya kalau ditanya, saya pulang telepon berdering terus, tanya gini, bagaimana Pak Amerika, bagaimana Pak Brasil? Saya terus terang bilang biasa, tidak melakukan apa-apa, aneh. Saya merasa tidak istimewa karena apa? Saya cuma berdoa, Tuhan ngomong ini saya sampaikan, doa, ngomong ini sampaikan. Bayangin saudara, cuma itu toh, tidak lain. Jadi saya merasanya apa? Ya biasa itu. Enggak anu. Lalu saya kagetnya apa? Tuhan ngomong. Seperti di Matius 25 Tuhan bilang. Pada waktu nanti aku datang, aku berkata, "Hai engkau hambaku, sabaslah engkau sudah melakukan pekerjaanku. Apa yang aku sakit engkau lawat. Aku di dalam penjara engkau lawat. Aku kekurangan engkau beri makan." Tapi yang orang itu berkata apa? Aku tidak ngelakuin apa-apa. Itu saya alami saudara. Benar-benar saya tidak merasa ada apa-apa, enggak. Soalnya apa? Sampai di Amerika Tuhan ngomong gini. 10 tahun yang lalu kamu ingat waktu kamu doa puasa di Ciloto? Ya. Aku ngomong apa perkara Amerika? Oh, ya. Amerika itu adalah Babel besar yang di Wahyu. Sampaikan. Jadi saya di sana, di Amerika, di tengah-tengah orang-orang itu, ada bule, ada anu, saya bilang, saudara sadar, hati-hati, kamu ada di Amerika. Lambangnya Amerika itu apa? Patung Liberty. Itu laki atau perempuan? Saya bilang. Saudara tahu, laki apa perempuan? Loh. Perempuan itu. Saya dulu tidak tahu. Sampai tahun 88, saya tidak ngerti kalau itu perempuan. Tak pikir itu patung itu Yesus. Pakai mahkota duri karena lambangnya negara Kristen. Waktu saya dilihatkan Tuhan bilang, lihat tuh, lu kok perempuan Tuhan? Iya, bukan aku. Tak, aku dari kecil sampai gede sampai tua aku bilang itu kamu Tuhan. Enggak, kamu baca di Wahyu. Babel sundal besar Amerika. Wah, jadi saya di Amerika ngomong terus terang saudara. Kamu tinggal di Amerika, satu saat Amerika akan digoncangkan oleh Tuhan seperti batu yang dicampakkan ke dalam sungai. Negara Babel itu Amerika. Percabulan Sodom Gomora Amerika. Dan saudara, jadi anak Tuhan kamu harus berdoa pada waktunya kamu harus keluar dari Amerika. Kalau tidak, kamu akan mati tenggelam sama-sama dengan Babel. Saya ngomong terus terang. Saya tidak peduli, makanya saya tidak mau datang lagi. Sampai ada orang bule bilang gini, ini Yusak mesti suruh datang lagi. Ini diperlukan di Amerika. Enggak, aku bilang itu. Orang Amerika sudah banyak, sudah ngerti, tapi tidak berani ngomong. Ini perlu Amerika. Tidak peduli, saya bilang. Ya sudah, kalau kamu tidak datang nanti saya yang cari kamu ke Bandung. Ya sudah, sukamu. Saudara, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan beritahukan. Selesai, dah urusan saya. Selesai, saya pulang. Masa bodoh. Iya tak? Makanya saudara, tapi saudara di Indonesia hati-hati loh. Kenapa? Firman Tuhan berkata, pada waktunya nanti pulau-pulau akan tenggelam. Hilang enggak bakal? Nah, saudara di mana? Di Pulau Jawa. Jadi kalau kamu tidak peka, kamu tidak sadar, kamu enak-enak,
pada waktu Tuhan berkata, ayo keluar, kamu tidak keluar, kamu tenggelam tidak, hilang kamu bakal. Makanya itu saya bilang, yang pulang dulu untunglah, tidak usah ribut ngalami. Maka dari itu saudara, ini lihat dalam bulan ini nanti pasti terjadi banjir besar, betul? Sebab itu akibat dari perbuatan bangsa kita sendiri. Pasti kena. Tapi kalau saudara menjadi anak Tuhan, tidak usah takut. Saudara waspada, peka, apa yang Tuhan suruh lakukan. Pasti saudara dipelihara. Mamanya Tuhan berkata, nah, belilah beras, jangan lalu nimbun beras. Beli beras itu secukupnya, mamanya buat sebulan, ya toh. Jangan lalu nimbunnya setahun. Itu namanya bukan beli, itu namanya nimbun. Makanya ada sampai hamba Tuhan bilang, ada orang di Lebanon, ini bakal nanti terjadi kelaparan. Waduh, sudah beli gabah 2 ton. Taruh mana? Dititipin. Dititipin di mana? Di Bulog. Lah Bulognya nanti dirampok. Jangan, saya bilang, secukupnya Tuhan akan pelihara. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun kamu akan diberitahu. Yang penting peka terhadap dosa. Itu yang penting. Jaga motivasi, maka engkau akan terpelihara. Amin.